Kenapa kita hari ini berkumpul untuk mencari solusi supaya kita bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak itu dengan enjoy, dengan tenang, dengan nyaman, sehingga manfaatnya baik untuk anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah sebuah bully yang dilakukan melalui media sosial. Di mana kadang-kadang dulu waktu bapak berantem dengan teman dipisah sama selesai. Hari ini malah enggak. Murid kita berantem dengan temannya, gitu, dipisah, apa? Saling ancam di medsos, akhirnya COD di tempat. Iya mau berdoa, iya mau ngomong, kan begitu. Seksual bullying. Seksual bullying ini yang tadi saya sebutkan. Seksual bullying ini mudah-mudahan sekalian di dalam undang-undang disebutkan juga ada 3 jenis. Yang pertama, yang dimaksud seksual bullying itu adalah perbuatan cabul. Dalam undang-undang, cabul itu adalah meraba-raba dengan motif seks. Sekarang bully itu sepanjang dunia ini berputar, ibu, akan selalu ada. Yang dimaksud sekolah ramah anak itu bukan sebuah sekolah yang tanpa masalah, bukan itu. Sepanjang sekolah itu ada, gurunya ada, siswanya ada, maka sepanjang itu pula masalah itu akan ada. Sehingga yang dimaksud sekolah yang ramah anak itu adalah sebuah sekolah yang ketika didapati ada persoalan, maka stakeholdernya cepat menangani persoalan itu. Itu yang disebut dengan sekolah yang ramah anak. Sehingga satu-satunya jalan karena bullying akan selalu ada, bagaimana caranya kita memberikan vaksin kepada diri kita, kepada anak-anak kita, sehingga apapun itu jenis bullyingnya, kita menjadi enak dan saja. Melakukan vaksin bagaimana anak-anak kita, termasuk kita, ini lepas dari bullying. Ternyata bullying itu diawali dari anak-anak kita sejak membuka matanya ketika dia bangun tidur. Ketika ibu membangunkan anak di pagi hari dengan cara tidak bahagia, misalkan hiji dicubit, kedua budak teker tidur, ditarik bantalna, daya dibah kenana, kedua ditarik selimutna, dibanjur, gitu. Artinya kalau itu yang kita lakukan, anak berarti di situ sudah menjadi kekerasan bully di dalam rumah. Kira-kira anak bahagia apa tidak dibangunkan dengan cara seperti itu? Tidak. Ibu yang membangunkan bahagia apa tidak? Berarti ibunya tidak bahagia, anaknya juga tidak bahagia. Kalau kita menyuruh anak kita disuruh sholat dengan cara kekerasan, artinya baru juga melek, belum juga 5 menit anak kita sudah mendapatkan perlakuan bully dari orang tuanya sudah 2 kali. Persoalannya, bisakah kita menyuruh anak kita untuk bangun dan sholat subuh dengan cara bahagia? Sepanjang kita masih belum bisa, jangan pernah bermimpi kita lepas dan atau mendeklar bahwa kita adalah bukan pelaku bully atau anak kita menjadi korban atau pelaku bully. Kemudian setelah peristiwa membangunkan anak untuk bangun, menyuruh anak untuk sholat, apalagi selanjutnya menyuruh anak untuk mandi. Ini bukan persoalan mudah. Menyuruh anak untuk mandi, biasanya begitu mandi lami di WC. Kalau orang tua, mamahnya atau bapaknya menyikapi dengan cara marah, maka belum juga 15 menit anak kita sudah jadi korban bully yang ketiga kali. Oleh siapa pelakunya? Orang tua. Setelah ini ada peristiwa apa lagi? Masa sulit ini di pagi hari. Coba menyuruh atau mengajak anak untuk sarapan di pagi hari. Kira-kira nyuruh anak makan untuk pagi hari susah apa gampang? Susah. Ini pengalaman saya lihat istri saya budak jadi huapan. Obsesinya satu, cepat habis. Sehingga si sendok teh dipinuhan. Kan begitu. Biasana urang teh riweuh geuning. Ningali budak pada sekolah rambutna
gaul kenik eta kada menik kitu acuk teh menik kitu rambut teh gitu. Iseng dikieukeun ku mamahna dikieukeun di budak. Jadi konflik di pagi hari anak di sekolah juga. Nah, ini menjadi persoalan. Ketika kita tidak bijak, ibu tidak bijak, maka sejatinya anak kita dan kita sudah menjadi pelaku bully dalam waktu belum setengah jam. Yang berikutnya, yang ke-6, cara memberikan uang jajan di sekolah. Tentu ibu yang ideal, pilihan yang pertama ketika uang hanya diletakkan di atas meja ini menjadi tidak baik. Karena kontak body setiap pagi antara ibu dan anak itu menjadi energi positif buat anak maupun buat ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah baik ketika diberikan disertai dengan ancaman kepada anak? Maka ini juga menjadi tidak baik. Tapi kemudian apabila yang ketiga, sederhana sebetulnya bahasanya, dede ya jajannya 10.000 cekapnya, artinya ini membuka komunikasi kepada anak. Mungkin anak kita dengan teman-temannya punya janji pengen beli anu atau pengen patungan, sehingga cekapnya maka membuka mah kira dari dede ayah patungan saudara rencana dibuka komunikasi. Maka dari situ anak itu berangkat sekolah dengan cara bahagia. Terus kemudian yang berikutnya, yang ke-6, yang terakhir, yang ke-7 yang terakhir, perilaku orang tua atau sikap orang tua ketika anak itu pergi dari sekolah. Pilihannya, satu, salaman di dalam rumah. Entah dijajab si budak, entah dijajab, salamannya cik 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 gitu. Menuju masak mah gitu nya kieu tangan ini bareng ngagoreng cik cik gitu. Atau kadang-kadang ada pada saat anak pamit lagi nerima telepon, cik cik itu sing hati-hati bareng nerima telepon. Ada ibu yang pernah begitu mendapati kejadian seperti itu? Pernah? Selalu. Allah. Ya, satu itu. Salaman di dalam rumah barijang mata orang teh ka mana mending, kita fokus ke budak. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika dia mau pergi ke sekolah, diantar sampai depan pintu. Ngan sakur salaman ngungkul. Terus gitu mah, leos, da buru-buru ibu guru nage. Gitunya, da kaberangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi mengantarkan anak ke sekolah, diantar sampai di depan pintu, kemudian dia salaman, diusap kepalanya, kemudian sampai ke tonggong. Dede hati-hati, dilihatin, sampai kemudian dia habis di dalam hubungan jalan. Pilihan yang mana yang dia sendiri? Pasti jawabannya tergantung situasi, wae abdi mah. Rata-rata hiji tergantung situasi. Ada yang menuju dari rumah gitu. Kadang-kadang kurang kali abdi mah gitu. Begitu naon tos ibak teh masih bahasa kene ge geus selumpat terus salim-salim acan. Anak bahagia dari rumah, maka ketika pagi hari dia akan bahagia dan dia akan terhindar sebetulnya dari perilaku bullying ataupun jadi korban ataupun jadi pelaku bullying. Tapi begitu pun sebaliknya, ketika anak itu dibangunkan dengan dia tidak bahagia, disolak-solaknya dicepret, salaman ngan saukup dikitu wungkul bareng diadekan karena iya. Terus apa yang terjadi? Dia tidak bahagia. Dia dengan temannya sudah janji mau renang, duitnya kurang. Ketika dia masuk ke gerbang sekolah, kieu we budak teh tidak bahagia. Apa yang terjadi? Ketika anak ini kuat, maka dia berpotensi menjadi pelaku bullying. Untuk menutupi kebutuhannya dia bisa mempalak temannya yang lemah. Dan ketika anak ini lemah, maka kemudian anak ini berpotensi menjadi korban. Dia tidak bahagia, sulit menerima pelajaran. Sehingga apa? Kadang-kadang, nah udah kayak perhatian, meren enggak sih bahagia. Coba sudah 7 kali peristiwa dia dihantam otaknya, dihantam sarafnya dengan beberapa peristiwa yang kita tidak pernah menyadari. Dan ironisnya ini berulang-ulang. Sampai orang teh kieu ke budak teh. Kamu kecewa, maka izinkan rasa itu masuk ke tubuh kamu dan Bapak ingin kamu
kamu sampaikan semua itu secara verbal sama Bandung Mulia. Sok begitu. Kamu jadi hati, pulang jadi hati. Kamu kecewa, pulang jadi kecewa. Sok ayat carios, sok emu. Dan rasakan sakitnya sama dengan waktu itu. Coba silakan jajan ya. Coba waktu bagaimana seperti orang menghina, bahasa, sikap, perbuatan menghina. Orang berbuat dari, tapi saya berdoakan mudah-mudahan kalau menjadi anak yang soleh, menjadi yang soleh, menjadi yang soleh, menjadi contoh yang baik. Saya belum. Ternyata gara-gara Yosef kurang bikinnya angka diri orang. Saya nuhun gara-gara Yosef kurang bikinnya angka ilmu bapak orang. Saya nuhun gara-gara Yosef kurang pergi dekat ke Allah. Nuhun saya. Jajang mau nggak maafin Yosef? Kata-katanya Pak Jerona mau. Ikuti kata-kata saya. Dimulai ayeuna, di detik ayeuna, kurang dihampura kesalahan Yosef. Dimulai ayeuna, dari luka di hati urang. Hati urang bersih. Luka-lukana cager. Saya sekali deui dihampura dosa Yosef. Ayeuna hati abdi cager. Ayeuna abdi bahagia. Ayeuna abdi beginya ka diri abdi. Abdi beginya ka ieu bapa abdi. Abdi begi dekat ka Allah. Boleh dibuka matanya. Terima kasih.